Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Oke teman-teman, pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi teman-teman ya. Setelah PTS kita bisa bertemu lagi di pelajaran matematika. Oke teman-teman, pada pagi hari ini Mister ingin menjelaskan secara singkat saja ya tentang pengertian dan operasi hitung aljabar ya. Jadi aljabar itu apa sih teman-teman? Jadi aljabar itu adalah konsep untuk memisahkan nama benda ke satu huruf. Jadi gini teman-teman, asal muasal muncul konsep aljabar itu sendiri, itu seperti contoh gini. Teman-teman pengen menyebutkan nama-nama mobil, sorry, untuk menyebutkan banyak mobil yang ada di parkiran suatu mall. Contohnya Mall Sumarekon gitu kan. Teman-teman pengen nyebutkan berapa sih banyak mobil yang ada di parkiran Sumarekon itu. Nah, contoh, teman-teman nyebutin dari ujung ke ujung ya. Satu mobil, dua mobil, tiga mobil, empat mobil, lima mobil. Itu kan butuh effort itu. Kalau sampai menghitungnya sampai ratusan bahkan ribuan mobil yang ada di satu parkiran itu. Nah, mobil itu sendiri ya, atau nama mobil itu sendiri teman-teman, itu bisa kita simbolkan atau bisa kita misalkan dengan sebuah huruf saja. Atau bisa kita buat sebuah inisial dengan sebuah huruf saja. Nah, hurufnya itu huruf-huruf yang ada di alfabet, baik dari A sampai Z. Itu terserah teman-teman yang membuat permisalan atau terserah teman-teman yang membuat persoalan gitu. Nah, di sini saya simpelnya saja memberikan sebuah contoh. Ada apel sama pensil yang ada di sini. Ada ada apel dan pensil. Di sana terdapat 3 apel dan 5 pensil. Nah, apel ini saya misalkan dengan X dan pensilnya saya misalkan dengan Y, ya kan? Nah, maka berapa banyak apel yang ada di sini? Betul, ada 3 apel ya. Jadi berapa banyak X yang ada di sini? Ya, ada 3X. Mengapa 3X? Karena apelnya tadi kita misalkan sebagai huruf X teman-teman ya. Dan pensilnya kita misalkan sebagai Y. Awalnya 5 pensil bisa kita rubah menjadi 5Y gitu. Nah, kira-kira bisa nggak berapa apel di sini, berapa pensil di sini? Coba kita lihat. Satu, dua, tiga, empat. Ternyata ada 4 apel. Dan berapa pensil? Ada 5 pensil ya. Ini bisa kita simbolkan sebagai 4 apa? Kok kecil ya? Sebentar ya. Sebentar. Oke. Ada 4 X dan 5 Y. Ya, 4X dan 5Y. Kira-kira mereka bisa ditambahkan nggak? Nggak bisa ditambahkan teman-teman. Kenapa? Karena mereka jenisnya berbeda. Yang satu apel, yang satu pensil. Jadi mereka nggak bisa kita jumlahkan. Jadi tetap 4X karena ditambah kita tulis tambah ya. Jadi 4X tambah 5Y. Kemudian teman-teman, dari aljabar itu kita perlu pelajari bagian dari aljabar. Aljabar itu ada beberapa hal. Yang pertama, variabel, koefisien dan konstanta. Jadi variabel itu adalah huruf alfabet yang menjadi permisalan benda. Jadi kalau kita memisahkan sebuah benda dengan satu huruf, itu adalah hurufnya itu adalah variabel. Contoh di sini apel disimbolkan dengan X, pensil disimbolkan dengan Y, sepatu disimbolkan dengan Z, gitu kan? Itu X, Y, Z-nya adalah variabel. Kemudian koefisien. Koefisien adalah angka yang berada tepat di sebelah kiri variabel. Di sini ada 4x, 5x kuadrat, 6x kuadrat, y kuadrat, dan nggak ada angka ya, x, y, z. Nah, 4 ini menjadi koefisien dari x. 5 ini menjadi koefisien dari ini dari x ya, dari x kuadrat ya. 6 ini koefisien dari x kuadrat, y kuadrat. Nah, sedangkan di sini nggak ada angka kan? Karena nggak ada angka teman-teman, perhatikan catatannya. Bila tidak ada angka di samping variabel berarti koefisiennya adalah angka 1. Ya, jadi kalau nggak ada angka disimbolkan atau bisa disebutkan koefisiennya adalah angka 1. Lanjut, konstanta. Konstanta itu adalah angka yang tidak ada variabel. 6x tambah 7. Konstantanya adalah angka 7. Di sini konstantanya adalah angka negatif 6.
Di sini konstantanya adalah 36. Mengapa? Karena 7, negatif 6, dan 36 dia nggak ada variabel atau nggak ada huruf yang di samping angka tersebut gitu. Jadi mereka disebut sebagai konstanta. Lanjut ya. Ini tentukan antara variabel koefisien dan konstanta. Ini satu contoh saya kasih. Yang B ya. 3x tambah 4y sama dengan 12. Variabelnya apa? Variabelnya adalah x dan y. Koefisiennya adalah apa? 3 dan 4 ya. 3 dan 4. Konstantanya adalah angka 12 teman-teman ya. Kemudian operasi hitung aljabar. Operasi hitung dalam matematika itu sudah kita pelajari ada 4 ya. Yang paling utama kali, bagi, tambah, kurang teman-teman. Nah, yang paling mudahnya itu kita pelajari dulu tentang penjumlahan dan pengurangan teman-teman ya. Penjumlahan dan pengurangan. Perhatikan cara mengerjakannya. Di sini tertulis bahwa ya, cara mengerjakan penjumlahan caranya adalah hitung koefisien yang memiliki variabel yang sama ya. Hitung koefisien yang memiliki variabel yang sama. Perhatikan. 7y 2x tambah 3y. Kira-kira variabelnya sama atau berbeda? Betul ya, sama. Mereka variabelnya sama yaitu variabel x. Maka tinggal angkanya kita jumlahkan. Karena ditambah berarti 2 kita tambah 3 ya. 2 kita tambah 3 sama dengan 5. Karena variabelnya sama jadi 5x gitu. Kemudian ada contoh lain seperti ini. 7y tambah 8x negatif 5y tambah 2x ya. Cara mengerjakannya tadi apa? Jumlahkan atau hitung koefisien yang memiliki variabel yang sama. 7y akan memiliki variabel yang sama dengan negatif 5y. Maka 7y kita hitung dengan negatif 5y di sini ya. Dan 8x kita hitung dengan 2x. Sehingga 8 tambah 2 adalah 10x. Kenapa x? Karena variabelnya adalah x. 7 dikurangi 5 yaitu 2. Ini tambah ya teman-teman ya. Kok kenapa ditambah teman-teman? Ya karena penjumlahan itu konsepnya selalu ditambah. Jadi penjumlahan atau pengurangan konsepnya selalu ditambah. Gitu. 7 dikurangi 5 adalah 2 dan variabelnya adalah 2y gitu teman-teman. Contoh lain di sini 9a tambah negatif 3a teman-teman. Plus ketemu minus hasil apa? Negatif ya kan? Maka 9a dikurangi 3a berapa? 6a. Nah, ada contoh lain begini teman-teman. 8a ditambah 3b sama dengan berapa? Ini misalkan saya hapus dulu ya. 8a tambah 3b sama dengan berapa? Ya, saya kemarin mengajar ada yang menjawab 11ab ya. Ini jawaban yang kurang tepat teman-teman. Mengapa dikatakan kurang tepat? Contoh begini. A ini kita anggap sebagai mobil ya. B itu dianggap sebagai motor alias 8 mobil tambah 3 motor. Kira-kira mobil sama motor bisa kita jumlahkan nggak? Bisa kita gabung nggak? Nggak bisa ya, karena nggak bisa gabung artinya mereka itu nggak bisa kita jumlahkan. Maka langsung saja hasilnya menjadi 8A tambah 3B. Itu secara nalar ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke perkalian dan ke pembagian teman-teman ya. Perkalian dan pembagian. Nah, cara mengerjakan perkalian, perhatikan. Caranya kalikan koefisien, ini sorry ya, ini sedikit ke bawah nih. Caranya kalikan koefisien dengan koefisien lain ya, serta variabel dengan variabel lain. Jadi kalikan koefisien dengan koefisien serta variabel dengan variabel. Di sini 8 ini sebagai apa? Ya, koefisien. Maka 8 ini wajib dikalikan dengan koefisien juga. Mana koefisiennya? 2. Maka 8 dikalikan 2. Serta variabel kita kalikan dengan variabel x kan. X kita kalikan dengan x. Hingga 8 kali 2 16. X kali x adalah x kuadrat. Loh, kok bisa kenapa x kuadrat? Nanti akan kita bahas ya. Nanti ada penjelasannya tentang tentang perpangkatan nanti ya. Sekarang lanjut. 3x kali y. Oh ya teman-teman, konsep perkalian dalam matematika dia cara penulisannya ada bisa menggunakan titik ya. Sudah kita pahami ya sebelum PTS. Ada yang menggunakan titik, ada yang menggunakan tanda silang atau perkalian silang ya, atau bisa menggunakan nggak pakai huruf. Contoh gini. 3A. 3A itu sebenarnya sama saja dengan 3 kita kalikan dengan A, teman-teman. Ya. Jadi 3A atau 3X ini itu sama saja dengan 3 dikali X, teman-teman ya. Jadi ketika mereka nggak ada huruf atau mereka nggak ada tanda
operasi hitung, berarti mereka dikali. Mister, tapi ini kan koefisien, ini kan koefisien, ini kan variabel. Benar, mereka ini koefisien dan variabel. Tetapi operasi hitung yang ada di sini adalah perkalian, teman-teman, ya. Operasi hitung di sini adalah perkalian, bukan penjumlahan ataupun bukan penjumlahan ataupun pembagian, ya. Oke, lanjut. Sampai ke 3x kuadrat dikalikan 2y kuadrat. Maka 3 dikalikan 2 hasilnya 6. X kuadrat dikalikan y kuadrat itu nggak bisa kita kalikan ya. Langsung saja ditulis menjadi x kuadrat dikalikan y kuadrat. Loh, mengapa nggak bisa dikalikan? Karena kan jenisnya berbeda. X sama y kira sama atau beda? Berbeda kan? Karena berbeda, dia nggak bisa kita kalikan seperti ini. Langsung saja. X kuadrat dikalikan Y kuadrat. Tetapi kalau X kali X itu bisa berubah menjadi X kuadrat. Alasan nanti akan kita pelajari setelah ini ya. Kemudian, ini contoh-contoh yang lain dan sifat asosiatifnya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Karena waktu kita sangat terbatas teman-teman. Nah, sekarang kita bahas tentang pembagian teman-teman ya. Di sini ada 6x pangkat 5 y pangkat 3 dibagi 2x pangkat 3 y kuadrat. Itu 6x pangkat 5 y pangkat 3 itu bisa kita jabarkan teman-teman seperti yang ada di sini ya. Nah, oke. Jadi 6 itu saya bilang tadi ya, karena dia nggak ada tanda tambah kurang kali bagi, mereka berarti dikali ya. 6 dikalikan x pangkat 5. Jadi x pangkat 5-nya itu bisa kita jabarkan menjadi x kali x kali x kali x kali x sebanyak 5 kali. Dan y pangkat 3 bisa kita jabarkan menjadi y kali y kali y gitu. Nah, di sini karena dibagi, itu kita ubah ke per dulu ya. Kita rubah ke per dulu. Kemudian dibagi dengan 2x pangkat 3 y kuadrat. Berarti x pangkat 3-nya kita rubah menjadi x kali x kali x. Dan y kuadratnya menjadi y kali y begitu. Nah, ini kalau saat teman-teman SD mungkin sudah masih ingat tentang yang namanya coret-coretan teman-teman ya. Cara mencoret-coretkan. Artinya angka kita coret dengan angka atau angka dibagi dengan angka kalau bisa ya. Dan variabelnya kita coret. Di sini ada variabel x dicoret dengan x dicoret dengan x dicoret dengan x. Kira-kira masih ada yang bisa dicoret untuk variabel x-nya atas bawah? Nggak ada kan? Kita lanjutkan dengan y coret dengan y coret dengan y. Kira-kira masih ada yang bisa dicoret? Nggak ada ya. Maka sisanya yang atas adalah 3x, x sama y. Ini kita kalikan ya. 3 kali x kali x kali y. Per bawahnya masih ada sisa? Nggak ada ya. Sebenarnya bukan nggak ada. Tapi ada angka 1. Sehingga hasilnya adalah 3x kuadrat y. Maka seperti contoh yang lain ada di bawahnya juga teman-teman. Kemudian kita lanjut ke perpangkatan ya. Untuk perpangkatan sendiri itu konsepnya begini. Contoh, x pangkat 4 itu sama saja dengan x dikalikan x dikalikan x dikalikan x sebanyak 4 ya. Mengapa sebanyak 4? Karena pangkatnya adalah pangkat 4 teman-teman. Maka muncul sebuah konsepnya ketika x dipangkatkan dengan n sama saja dengan x dikalikan x kalikan x kalikan x kalikan x sebanyak n atau sebanyak pangkat yang ada di soal tersebut. Contoh begini, 2x pangkat 3 dikalikan 4x kuadrat. Nah, namanya perkalian, itu seperti yang kita bahas tadi, koefisien kalikan koefisien, variabel kita kalikan variabel. Ya, maka muncul 2 dikalikan 4, ya, 2 dikalikan 4, sehingga variabel kalikan variabel, alias x pangkat 3 dikalikan x kuadrat. Sehingga 2 kali 4 ada 8, x pangkat 3 dikalikan x kuadrat. Nah, x pangkat 3-nya kita jabarkan dulu ya. Karena x pangkat 3, x-nya sebanyak 3 kali, kita tulis x kali x kali x kali x sebanyak 3 kali. Kita kalikan. Kenapa kita kalikan lagi? Karena memang operasi hitungnya adalah dikali, teman-teman ya. Operasi hitungnya adalah dikali. Kemudian x kuadrat, artinya x dikalikan dengan x. Nah, teman-teman perhatikan. Kira-kira di sini semuanya x atau ada variabel lain? Apakah ada y di sini? Nggak ada kan? Maka mereka jenisnya sama. Ya, ketika jenisnya sama, berarti bisa kita pangkatkan teman-teman. X kali X kali X kali X kali X banyak berapa kali di sini? 5 betul ya. Sehingga muncul 8X pangkat 5. Gitu ya. Nah, makanya kita kembalikan ke atas tadi. Mengapa sih tadi contoh yang mana tadi itu? Nah, kenapa di sini 8x dikalikan 2x ya? Artinya 8 dikalikan 2x kita kalikan dengan x sama dengan x kuadrat. Karena x-nya ini ada 2 kali teman-teman. Maka muncul 16x kuadrat begitu ya.
Dan kalau seandainya variabelnya berbeda, dia nggak bisa kita hitung. Langsung saja X kuadrat dikalikan Y kuadrat. Nah, teman-teman ya, itu tentang perpangkatan. Nanti teman-teman bisa kerjakan sendiri untuk tugas evaluasi mandiri satunya, serta tugas FM-nya teman-teman yang sudah Mister berikan. Oke, thanks a lot for attention today. Tata for now. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.